Ada sebuah hikayah menceritakan kepada kita, yaitu Abu Kilabah, sahabat Nabi terakhir. Beliau tinggal di daerah perburuan gurun pasir di padang Masar, di Mesir, di kota Mesir. Beliau tinggal seorang diri. Rumahnya itu seperti yang diceritakan, seperti gubuk yang sederhana. Dia mengalami buta, pendengar yang tidak stabil, kakinya itu sama tangannya bengkak. Hanya tinggal lisannya saja, lidahnya saja yang selalu berkata, "Aku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala." Datang seorang pemuda menghampiri ke sana. Apa katanya? Tatkala pemuda itu melihat Abu Kilabah itu, "Wahai Abu Kilabah, wahai saudaraku." Pemuda ini tidak tahu bahwa itu sahabat Nabi terakhir. Pemuda itu bertanya, "Wahai saudaraku, sedang apa kamu di sini?" "Inilah gubukku, inilah tempat tinggalku yang selalu aku bersabar di dalamnya dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala." Mencari gubuk tu, bertanya pemuda, "Apa yang engkau syukuri dengan keadaan yang kayak gini? Rumah tu model, awak sakit, mata buta, telinga kurang jaleh pula. Apa yang kau syukuri wahai saudaraku?" Maka dia berkata, "Seandainya lautan itu ditimpakan kepadaku, maka aku akan tenggelam. Seandainya gunung yang berapi itu ditimpakan kepadaku, aku akan terbakar. Dan seandainya langit itu dijatuhkan kepadaku," katanya, "maka aku akan ditimpanya. Tapi Allah tidak memberikan itu kepadaku. Allah memberikan lisan kepadaku yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala." Menangis pemuda ini, padahal dia sehat walafiat. Melihat kakek tersebut, melihat saudaranya tersebut yang memiliki serba kekurangan, yang selalu sabar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di masa mudanya Abu Kilabah ini diminta oleh para sahabat menjadi seorang qadhi. Qadhi itu adalah hakim, yang pada saat itu jabatan itu sangat diincar oleh manusia sebagai seorang hakim. Selain gajinya tinggi, dia juga bisa menjadi penguasa. Tetapi Abu Kilabah tidak mau dengan jabatan itu. Takut dia nanti memutuskan suatu perkara dengan kesalahan yang tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin ibu-ibu, bapak-bapak rahimakumullah. Sabar dalam kebaikan kita, sabar dalam menjalankan puasa. Indahnya awak bu, pak, maling saja sabar dia. Maling, sabar dia. Misalnya ada 3 maling nih, bosnya satu bos maling, kedua anggota maling, ketiga ada anak baru maling. Anak baru maling, dia ingin mencuri suatu sepeda motor, lama dia buka kuncinya itu. Berkata dia anggota maling ini, anak baru maling ini berkata kepada bosnya, "Bos, nggak bisa bos, lama." "Sabar." Sabar dia buka itu. Apalagi kita menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menanti suatu kebahagiaan yang nyata-nyata telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, yaitu imbalan surga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak tanggung-tanggung Allah janjikan, "Innallaha ma'as-sabirin." Allah beserta orang-orang yang sabar. Mengetes berapa tebal mental kesabaran kita di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, salah satunya di bulan suci Ramadan yang penuh berkah ini. Allah tidak memberikan kepada kita cobaan-cobaan yang tidak sanggup untuk kita jalani. Allah tidak akan membebankan umat manusia, membebankan hambanya kepada suatu cobaan yang tidak akan sanggup manusia itu mampu menjalaninya. Apa buktinya? Hal ini diceritakan dalam firman Allah. Ayat 285, halaman 49, sebelah kanan 5 baris dari bawah. "La yukallifullahu nafsan illa wus'aha." Allah tidak akan memberikan cobaan melainkan mereka sanggup untuk menempuh cobaan tersebut. Hadirin yang berbahagia, tatkala kita ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala cobaan, musibah, seringkali kita mengeluh kepada Allah,
Ya Allah, bado ambo mendapat cobaan itu ya Allah. Kenapa harus saya ya Allah? Bado ambo yang mana harus menimpa cobaan itu ya Allah. Why me ya Allah, kata kita. Kenapa harus saya ya Allah? Allah berkata, why not? Kenapa tidak? Allah langsung menjawab, kenapa tidak? Hanya kamu yang sanggup, kata Allah. Hanya kamu yang sanggup ditimpakan cobaan ini, kata Allah, yang lain tidak. Buktinya apa? Allah Subhanahu wa ta'ala mengetes kesabaran kita, sejauh mana mental kesabaran kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ndak lo kuliah lo bu, awak ditimpa musibah, update lo story status. Hanya saya yang sanggup, yang lain tidak. WK. Ndak lo kuliah. Jangan diupdate ke story itu lah. Allah awak menghadapinya. Tetap sabar kita, simpan dalam hati kita. Tidak perlu orang lain tahu bahwa kita yang sanggup untuk menghadapi cobaan tersebut. Hadirin kaum muslimin, ibu-ibu, bapak-bapak rahimakumullah. Maka daripada itu, mari kita kuatkan terus mental kesabaran kita di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena pada saat sekarang ini banyak gangguan-gangguan, rayuan-rayuan yang terus-menerus menguji mental kesabaran kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah kita menjadi orang-orang yang benar bersabar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Salah satu buktinya kita menjalankan ibadah puasa dengan penuh keimanan, ketakwaan, kesabaran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita diciptakan Allah nantinya setelah selesai Ramadan ini menjadi hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah, hamba-hamba yang bertakwa, hamba-hamba yang bersabar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin, ibu-ibu, bapak-bapak rahimakumullah. Mungkin sampai di sinilah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi saya menyampaikan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya guys sudah mengunjungi channel kami dan menonton sampai akhir video. And don't forget to subscribe ya guys. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa ya guys, please jangan lupa klik tombol subscribe guys, karena subscribe itu gratis. Dan semoga yang sudah subscribe selalu mendapatkan rezeki yang berlimpah.